Keutamaan sholat di masjid-masjid yang dimuliakan. Yang keempat, bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, karena dia seorang yang faham agama, dia memudahkan orang yang sedang bertanya. Dia mengatakan, wahai anak saudaraku. Maksudnya, ayahmu, saudaraku dalam Islam. Biasa orang Arab kalau menghormati orang mengatakan, wahai anak saudaraku, kalau memang yang diajak ngomong lebih mudah ya. Maukah kamu aku tunjukkan yang lebih mudah daripada itu? Ada yang lebih mudah. Bisa kau dapatkan keutamaan pengampunan dosa, walaupun kau tidak sempat jihad. Bukan berarti di sini beliau mengatakan, lebih baik ini kau kerjakan daripada jihad. Tidak. Tapi karena orang ini sudah ketinggalan jihad dan menuju ke Masjid Aqsa untuk sholat, maka apa yang harus dia lakukan? Maka dia menggembirakan saudaranya muslim, mengatakan, wahai anak saudaraku, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mudah daripada itu? Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dan di sini pelajaran penting bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung menjawab dan memberikan solusi kepada orang yang bertanya. Nah, ini berarti pelajaran kita yang ketiga ya. Ya, jadi pelajaran pertama tadi tentang bagaimana semangat jihadnya para salafus saleh. Pelajaran keduanya adalah bagaimana pentingnya seseorang itu kalau ketinggalan amal soleh, dia segera menggantikannya. Pelajaran ketiganya adalah bagaimana ya, seseorang yang punya ilmu dan ditanyai, dia tidak membuat saudaranya muslim putus asa, bahkan dia menyampaikan apa yang dia ketahui, yang kira-kira bisa mendapatkan keutamaan yang mirip atau serupa. Karena di sini targetnya adalah pengampunan dosa. Terbukti Asim mengatakan, sholat di 4 masjid, maka dosanya diampuni. Dia targetnya adalah dosa diampuni. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, barang siapa yang kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan dan sholat sebagaimana diperintahkan, maka perbuatan buruk yang lalu diampuni. Ya. Artinya, sekarang kalau kau wudu, kau sholat, ya, wajib atau sunnah di sini, lebih umum. Yang penting kau wudu sempurna, kau sholat seperti yang diperintahkan, khusyuk, konsentrasi, ya, gerakan bacanya semua benar, maka akan diampuni dosanya. Nah, untuk Abu Ayyub sebenarnya sudah yakin hal ini. Tapi di sini Abu Ayyub Al-Ansari, ya, dan ini juga termasuk pelajaran kita yang keempat yang bisa kita ambil. Ya. Untuk menguatkan apa yang sedang kita sampaikan, kalau di situ ada juga penuntut ilmu atau orang yang faham, kita ajak dia untuk memberikan dukungan. Makanya di sini Abu Ayyub mengatakan, bukankah begitu wahai Uqbah? Ada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir juga banyak merawati hadis. Maka kata Uqbah, benar. Berarti Uqbah juga tahu tentang apa yang sedang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. 14b-nya dengan sanad sahih dan telah lewat dalam kitab Tahara bab 7 hadis ini. Kata beliau di sini, hadis Amr bin Abasa radhiyallahu anhu, dan di akhirnya berbunyi, fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahl wa farraga qalbahu lillahi ta'ala illa ansarafa min khati'atihi ka hayatihi yawma waladathu ummu. Jika dia berdiri lalu sholat, lalu memuji Allah, menyanjungnya, muliakannya, maksudnya setelah wudu, sesuai dengan kebesaran Allah dan mengkonsentrasikan hatinya untuk Allah Ta'ala. Ada lagi pikiran menghayal-khayal sana sini. Dia tahu keutamaan setiap gerakan dan bacaan sholat ada pahalanya. Dia berusaha maksimal konsentrasi. Ya. Dan mengkonsentrasikan hatinya untuk Allah Ta'ala, melainkan pasti dia terbebas dari kesalahannya, dosa-dosanya, sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini mulia sekali. Berarti memang benarnya wudu, sempurnanya sholat dengan kehusyuannya, ya, ini semua menjadi penyebab bersihnya dosa-dosa. Dan mirip dengan makna yang tadi sebelumnya ya. Kemudian dua hadis yang terakhir 14c sahih, dan telah hadir di bab sebelumnya juga hadis Uthman di nomor 15, dan isinya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah fa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabira wa dhalika ad-dahra kullah. Tidaklah seorang muslim mendapatkan salat wajib lalu dia membaguskan wudu'nya, khusyuknya dan rukuknya, melainkan hal itu merupakan pelebur dosa-dosa yang sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu setahun penuh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Ya, jadi kita temukan di sini pengampunan dosa semua ini, wudhu yang benar, ya sempurna, sholat yang benar dengan konsentrasi. Makanya syaitan selalu membuat kita tidak konsentrasi sholat. Kalau Anda mau sholat teman-teman, tenangkan diri, tenangkan diri. Niat dalam hati dengan baik, ingin kalau perlu minta kepada Allah SWT agar diberikan kehusyuan. Baru kita fokus, Allahu Akbar. Hadirkan hati pikiran kita. Baca itu. Walaupun kita sholat sir, ngicilin suara kayak duhur sama asar, tetap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Kita dengar, karena dengan ada suara keluar, terdengar oleh kuping kita, mata kita buka, ini bisa menambah atau membantu untuk khusyuk. Selain juga kita harus menjauhkan ya, diri kita dari dosa-dosa, karena dosa merupakan peluang besar bagi syaitan untuk membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Ya. Kemudian kita lakukan gerakan dan bacaan dengan menyadari bahwasanya ini semua ada pahala. Jangan berikan kesempatan syaitan mengambil. Dan selalu ngiang-ngiangkan teman-teman hadis-hadis yang baru kita bacakan. Bonusnya wajib baginya surga. Bonusnya diampuni dosa-dosanya seperti baru lahir dari ibunya. Maka wajib kita khusyuk. Bahkan ulama masukkan dalam hal satu kewajiban sholat adalah tumanina. Konsentrasi khusyuk. Jadi itu berlaku setahun penuh, maksudnya adalah semua sholat berarti. Wajib ataupun sunnah. Yang terakhir 14D sahih li ghairihi. Dan juga telah lewat pada bab 13 dari kitab sholat nomor 21. Dan akan datang sebentar lagi juga hadits Ubadah. Kata beliau di sini, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala. Man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun an yakfira lah." Salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Nah di sini penyebutan khusus salat wajibnya. Tadi kan bisa masuk ke salat sunnah umumnya riwayat-riwayat. Barang siapa yang berwudu dengan baik untuknya. Sempurna wudunya tadi sudah kita berikan gambaran dari awal pertemuan. Melaksanakannya pada waktunya. Azan stop semua aktivitas. Apapun. Mau untung 100 miliar, upain. Apa saja, tinggalkan. Azan, berhenti. Salat. Menyempurnakan rukunya, tidak buru-buru. Sujudnya, tidak buru-buru. Khusyuknya, konsentrasi. Dari awal sampai akhir. Maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk diampuni. Untuk diampuni. Jadi ini pengampunan dosa semua. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang nanti. Pasal ke-15. Anjuran melaksanakan sholat di awal waktu. Nanti kita akan bahas panjang lebar hadis-hadisnya insya Allah bahas salah ini. Namun mungkin perlu saya sampaikan di Jumat akan datang kemungkinan besar kita belum ada satu kali pertemuan karena dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala esok hari Sabtu saya akan membimbing Muslim Tour ke Turki dengan beberapa teman-teman kita yang sudah mendaftar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlaskan niat kita untuk mempelajari sejarah Islam. Bukan niat yang lain tentunya. Kemudian insya Allah biidnillahi ta'ala kita akan lanjutkan setelah balik dari sana nanti. Tapi teman-teman tetap bisa mengikuti ada acara-acara live kami dari sana yang mungkin kami belum bisa tentukan sekarang seperti apa materinya gitu ya. Baik, pertanyaan pertama setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari seorang hamba Allah Ikhwan 21 tahun domisili di Ciampea, Bogor ya. Pekerjaannya sebagai guru. Pertanyaan bagaimana jika kita lupa membaca syahadat selepas wudu? Ustaz doakan anak agar dimudahkan jodohnya. Semoga Allah SWT mudahkan jodoh buat antum dan juga semua bujang dan gadis dari kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya, semoga Allah SWT mudahkan jodoh orang-orang yang baik ya, dan juga orang yang sudah berumah tangga semoga bahagia, yang belum punya keturunan semua berikan keturunan, dan semoga semua permasalahan yang sedang kita hadapi di hari Jumat yang mulia ini ada waktu mustajab Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Kalau lupa qadar Allah ma syaa fa'al. Anda bisa baca kapan ingat. Misalnya wudu tadi sebelum Jumat. Terus Jumatan. Sekarang udah lewat kurang lebih jam 2 siang lewat ya. Kalau waktu Jakarta saya bicara Indonesia Barat, maka Anda bisa baca sekarang, karena Anda lupa.
Boleh Anda bilang sana, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Allah bukan Allah lanjutannya setelah syahadat, Allah majani minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baca sekarang. Dan juga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagaimana sudah kita jelaskan hadisnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Yang kedua, hamba Allah 15 tahun dari Bandung belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, alhamdulillah saya sudah memahami tentang pentingnya sholat. Namun saya kesulitan dalam mengingatkan orang tua saya untuk melaksanakan sholat. Saya kesulitan berkomunikasi dengan beliau. Namun saya sudah pernah mengingatkan beliau melalui perantara ibu saya dan alhamdulillah sudah disampaikan. Jadi apakah yang saya lakukan sebagai anak sudah benar? Saya tidak ingin kedua orang tua saya terjerat api neraka. Mohon penjelasannya. Syukran. Ya. Ini disuruh sini tabarakallah, harusnya jazakallahu khairan aja ya. Baik Ananda ini, jazakallah khair. Semoga Allah menjagamu nak menjadi anak yang saleh ya. Karena dengan niat baik ini berarti ingin supaya ya orang tua Anda atau orang tuamu mendapatkan hidayah. Semoga aku menjadi anak saleh insyaallah. Ya, saya memanggil anak karena saya juga punya anak sudah belasan tahun umurnya ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi bukan maksud untuk merendahkan Ananda ini. Tapi ini panggilan yang menghormati justru. Karena sesuai dengan umurnya. Yang pertama tentu sudah benar. Perbuatan Ananda yang lakukan. Sudah benar. Nah, doakan melalui ibu minta disampaikan. Kalau memang tidak khawatir kalau bicara tidak didengar atau masih takut untuk bicara sama ayah. Yang kedua jangan lupa. Selalu doakan. Selalu doakan. Terus doakan. Karena doa itu akan sangat luar biasa manfaatnya. Akan sangat luar biasa manfaatnya. Jangan lepas doa itu. Ya. Karena doa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, doa itu bisa menembus benteng-benteng musuh. Doa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit walaupun tidak pakai obat medis. Doa itu bisa memudahkan segala urusan yang sudah mentok dari ide-ide manusia. Doakan, insya Allah. Saran saya tambahannya, kalau ada orang ketiga selain ibu yang mungkin kira-kira bisa memberikan masukan atau mungkin mengirimkan kepada beliau cuplikan tentang keutamaan sholat, ya banyak sekali ceramah-ceramah kami, ceramahnya ustadz-ustadz yang mulia yang jauh lebih banyak ilmunya daripada saya, mungkin bisa diambil dan kemudian disampaikan kepada ayah insya Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah bukakan ya. Dan Ibu Fitri 30 tahun dari Bekasi, Masya Allah ini Ibu Fitri langganan sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama jika sedang sholat tiba-tiba menyadari aurat kelihatan seperti rambut atau jari kaki, bolehkah menutupnya dulu sambil sholat? Boleh, karena tidak disengaja kan, rambut kelihatan misalnya kemudian dimasukkan kembali. Mudah-mudahan insya Allah tidak masalah itu. Kemudian yang kedua, bolehkah ketika sedang sholat menahan kentut atau menahan buang hajat? Ini mungkin butuh rincian sedikit Bu ya. Kalau Anda misalnya memang hanya was-was dalam arti kata tadinya sebelum sholat nggak ada keinginan untuk keluar angin, nggak ada juga kebelet mau buang air besar buang air kecil, tiba-tiba sholat kayak ada gangguan itu, maka was-was syaitan. Ada pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, batalkah sholat kalau seperti ini? Kata Nabi SAW, tidak sampai kau mendengarkan suara atau mencium bau. Tapi kalau dari awal Ibu Fitri ini maaf memang kebelet lagi mau buang air besar, buang air kecil, lalu sholat dulu deh daripada saya tunda sholatnya. Nah ini nggak boleh. Karena Nabi SAW melarang sholat dengan menahan dua keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin penyampaian kita teman-teman. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa jawab semuanya pertanyaan karena waktu juga ya yang harus memisahkan kita. Tapi mudah-mudahan pertanyaan ini sudah mewakili. Kalau saya sih selalu menyampaikan, coba kita fokus kepada materinya, tapi bukan pertanyaan. Pertanyaan itu hanya pelengkap saja. Anda selesai pengajian ini mendengar dan membawa ilmu ini saja sudah sangat luar biasa cukup. Ya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Selamat berjuang saudaraku untuk memperjuangkan nama baik Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, kita harus berjuang di hari-hari kita ini untuk ya, Rasulullah SAW. Minimal dengan doa kita. Karena beliau memang sedang diupayakan oleh Presiden Prancis dan sekutu-sekutunya untuk memojokkan Nabi SAW. Dan itu tidak mungkin terjadi.
Karena Allah SWT sudah mengatakan, inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan selamatkan kaum Muhammad dari para pengolok-olokmu. Dan Allah mengancam dengan banyak sekali ancaman bagi orang yang seperti ini. Dan saya sudah jelaskan kemarin, kebetulan kita tidak ada materi khusus kemarin, kajian kitab, karena pekan kelima dari hari Kamis, maka saya sempat membahas di sore hari, kalau yang sempat ikut, untuk mengasihi Rasulullah. Panjang lebar kita jelaskan masalah itu. Kemudian teman-teman juga di YouTube, jangan lupa subscribe, like, dan juga loncengnya, supaya kita sama-sama meraih pahala di sini. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Kita jadikan channel kita ini sebagai channel untuk mengembangkan dakwah, sama-sama partisipasi. Dan juga teman-teman di Instagram, di Facebook juga selalu follow. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.